Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 473. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ada saudara Chen untuk memberi saya kesempatan lagi, kata Wei Jiang dengan wajah yang penuh kengerian. Hatinya penuh penyesalan dan memohon belas kasihan saat ini. Qin Chen menyempitkan matanya dan menoleh ke arah Lu Jian lalu berkata, "Lu Jian, kamu membunuhnya?" "Saya." Lu Jian terkejut, kenapa harus dia yang melakukannya? Wei Jiang adalah wakil Master Papillon Dijen. Dia ingin membunuh Wei Jiang dan Papillon Dijen tidak akan pernah melepaskannya. "Kenapa kamu tidak mau?" Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dingin. Niat membunuh darinya keluar dan langsung menekan Lu Jian. Jelas selama Lu Jian melakukan sesuatu yang tidak normal, dia akan dipenggal. Lu Jian sangat tertekan. Ada juga Rao Yuangen dan Pu Xinchang di sana. Mengapa dia yang dipilih? Hatinya sangat pahit, tetapi dia tidak berani ragu. Kakak Chen bercanda, bagaimana mungkin Lu ini tidak mau? Wei Jiang seorang pengkhianat, berpura-pura mematuhi kakak Chen sebelumnya. Pria pengkhianat berwajah dua seperti ini yang juga Lu sangat tidak menyukainya, kata Lu Jian, seraya berbalik dan berjalan menuju Wei Jiang dengan niat membunuh. "Tidak, jangan bunuh aku, kakak Lu, kakak Chen. Beri Wei ini kesempatan, beri aku kesempatan." Wei Jiang berteriak dengan ngeri, penuh penyesalan. Jika dia tahu hari ini dia tidak akan pernah mengkhianati Qin Chen. Tapi semuanya sudah terlambat. Menebas, cahaya hitam menyala, tenggorokan Wei Jian dipotong terbuka seketika, darah menyembur keluar, dan nyawanya langsung menghilang mati terkapar. "Kakak Chen, bagaimana?" Lu Jian berbalik dan berkata dengan berani, lalu menyeka darah dari bilah pedangnya, menatap Wei Jiang dengan jijik. "Yah, itu dianggap telah lulus." Qin Chen tersenyum, niat membunuhnya berhenti. Lu Jian menghela napas lega, dia benar-benar takut Qin Chen tidak akan mempercayainya. "Saudara Chen, apakah kita akan memasuki segel luar angkasa ini?" kata Lu Jian seraya menatap lorong di depannya. "Jangan khawatir, tunggu sebentar, aku akan memperbaiki pedang kuno Banyue ini terlebih dahulu. Setelah saluran ini dibuka, itu tidak akan hilang dalam waktu singkat, jadi jangan khawatir," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen langsung mencoba memperbaiki pedang kuno Banyue. Pedang karat misterius dan pedang guntur tidak dapat ditampilkan karena tidak boleh diekspos. Hal ini menyebabkan kekuatan Qin Chen berkurang. Setelah pedang kuno Banyue dapat disempurnakan, kekuatan Qin Chen akan langsung meningkat lagi. Oleh karena itu, sekarang Qin Chen segera mulai menyempurnakan pedang kuno Banyue. Pedang kuno Banyue terus-menerus berdetak di tangan Qin Chen. Esensi sejati dari Dewa 9 Bintang Kaisar menyusup ke dalam pedang kuno Banyue, menekan pedang kuno Banyue, dan terus disempurnakan. Di sisi lain, Lu Jian secara alami tidak tahu bahwa kecepatan pemurnian Qin Chen akan sangat cepat. Mendengar itu, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Pedang kuno Banyue ini adalah harta karun dari pila pedang kuno. Itu sudah tidak tahu berapa lama telah disempurnakan oleh Peng Kang'an. Dia khawatir pembatasan Peng Kang'an akan sangat sulit untuk disempurnakan. Lalu, kapan Qin Chen akan menyelesaikan pemurniannya? Tapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi Qin Chen. Jadi dia hanya bisa berdiri di samping dengan patuh dan menunggu pemurnian Qin Chen berakhir. "Lu Jian, kamu tidak bergabung dengan Peng Kang'an sekarang," Rao Yuangen berkata sambil tersenyum saat melihat Lu Jian datang. Lu ini bukan orang yang seperti itu," kata Lu Jian dengan bangga. Tapi diam-diam dia menghela napas lega. "Untungnya saya memilih yang tepat. Jika saya memilih untuk memihak Peng Kang'an pada saat itu, saya khawatir saya akan mati sekarang," kata Lu Jian. Qin Chen menyempurnakan pedang kuno Banyue dengan sangat cepat. Setelah hanya puluhan napas, pedang kuno Banyue yang awalnya bergetar, mengeluarkan erangan panjang dan kemudian terdiam. Qin Chen mengangkat pedang kuno ke atas dan tiba-tiba cahaya pedang melesat ke langit. Sekuat gunung seolah-olah membelah dunia.
Lu Jian, Pu Xinchang, dan Rawi Wangin tercengang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan? Ini terlalu tidak normal. Ketiganya menatap Qin Chen dengan ekspresi yang berubah-ubah. Pedang kuno Banyue merupakan harta kekaisaran terkuat milik Peng Kang An. Namun itu sangat mudah disempurnakan. Ini saja di luar imajinasi mereka. Ayo, pergi, kata Qin Chen. Dia menyingkirkan pedang kuno Banyue. Qin Chen sangat puas dengan pedang kuno ini. Kekuatannya sekali lagi ditingkatkan. Dan sekarang dia hampir tidak takut pada puncak tahap akhir martial emperor manapun. Sosok Qin Chen berkedip. Dia memasuki lorong segel luar angkasa ini terlebih dahulu. Lu Jian, Rawi Wangin, dan Pu Xinchang buru-buru mengikuti dan memasuki lorong bersama. Saat ini, di tempat lain, ribuan mil jauhnya, sebuah kekosongan tiba-tiba terbelah. Sesosok muncul, ditutupi bekas luka dan meneteskan darah. Itu adalah Peng Kang An yang terluka parah oleh Qin Chen dan melarikan diri. Bocah sialan, lelaki tua ini sangat marah. Peng Kang An dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan langsung menelannya. Dia, pemilik pila pedang kuno yang bermartabat, sekarang melarikan diri karena malu, pasti akan menjadi bahan tertawaan di kota Tianlei. Ketika lelaki tua ini mendapatkan kembali kekuatannya, dia harus membalas dendam. Anak itu mengambil pedang kuno Banyue orang tua ini, dan dia bangga pada dirinya sendiri. Apakah dia pikir bisa menyempurnakan pedang kuno Banyue orang tua ini? Biarkan orang tua ini merasakan di mana anak itu sekarang, kata Peng Kang An. Setelah mengatakan ini, dia menutup matanya dan mulai mencoba berkomunikasi dengan pedang kuno Banyue-nya. Namun tiba-tiba tubuh Peng Kang An bergetar dan ekspresi yang tidak bisa dipercaya muncul di matanya. Hubungan antara dia dan pedang kuno Banyue-nya benar-benar telah terputus. Bagaimana itu mungkin? Pedang kuno Banyue adalah harta karun yang telah dimurnikan oleh lelaki tua ini selama ratusan tahun, siang dan malam. Bagaimana itu bisa disempurnakan dalam waktu yang singkat? Ini tidak mungkin. Dia terkejut dan tidak percaya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia berkomunikasi, dia masih tidak bisa menghubungi pedang kuno Banyue-nya. Dia ketakutan dan marah, dan dia menyemburkan darah lagi. Sialan, lelaki tua ini pasti akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping, kata Peng Kang An. Dia meraung ke langit dengan marah. Orang tua, siapa yang ingin kamu hancurkan menjadi berkeping-keping? Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di belakang Peng Kang An. Seperti hantu, tidak dapat diprediksi. Siapa itu? Rambut Peng Kang An terasa dingin, dan dia hanya merasakan udara dingin dari telapak kakinya langsung memenuhi bagian atas kepalanya. Suara dingin terdengar beberapa meter di belakangnya. Peng Kang An lalu berbalik dan melihat seorang pria aneh berjubah menatapnya dengan dingin. Matanya sangat dingin seperti iblis. Kamu siapa? Kata Peng Kang An. Master Peng benar-benar telah melupakan banyak hal. Saya tidak melihatnya sebentar, dan dia melupakan Ben Shao. Pihak lain terkekeh, tetapi ada nada dingin di suaranya. Orang yang datang adalah Qin Mo. Ketika Qin Chen melihat Peng Kang An melarikan diri, dia tidak mengejarnya, justru karena Qin Mo diam-diam mengikuti. Kamu? Peng Kang An terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, mata Qin Mo tiba-tiba menembakkan dampak jiwa yang tak terlihat. Ledakan. Jiwa yang menakutkan melonjak ke dalam pikiran Peng Kang An, dan tiba-tiba gelombang badai muncul di benaknya. Segel pembunuh jiwa yang tak terlihat diam-diam terbentuk dan mulai mengakar di benak Peng Kang An. Qin Mo mencoba untuk memperbudak Peng Kang An. Awalnya bukan tugas yang mudah untuk memperbudak Peng Kang An dengan kekuatan Qin Mo. Tetapi Peng Kang An sekarang sedang terluka parah. Namun walaupun begitu, Peng Kang An dia masih melawan. Mendesak kekuatan jiwanya, berusaha untuk menjaga Qin Mo dari perbudakan. Tapi itu tidak berguna. Tubuh Qin Mo diubah oleh benih parasit. Itu adalah fisik iblis yang sempurna. Tubuh seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dikombinasikan dengan kekuatan jiwa aneh Qin Mo, dia akhirnya berhasil memperbudak Peng Kang An. Mata Peng Kang An berangsur-angsur menjadi bingung. Setelah beberapa saat dia berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata kepada Qin Mo, "Tuan." Qin Mo tersenyum sedikit, tidak berbicara, mengambil Peng Kang An dan segera menyapu ke arah segel luar angkasa. Saat ini di saluran luar angkasa, Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut.
Apa berhasil diperbudak dengan begitu cepat? Tampaknya klon yang diubah oleh benih parasit memang cukup kuat. Meskipun dia mengharapkan klon Kinmo untuk memperbudak Peng Chang'an, dia tidak menyangka Peng Chang'an akan diperbudak hanya dalam sekejap. Dan kecepatan perbudakannya ini cukup mengejutkannya. Sepertinya aku bisa memperbudak beberapa orang lagi di sini, kata Qin Chen seraya tertawa. Tubuhnya telah memperbudak cukup banyak ahli dan dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai batasnya. Bukan sepenuhnya tidak mungkin untuk terus memperbudak, tetapi resikonya tidak kecil. Namun sekarang dengan adanya Kinmo, dia bisa menggunakan Kinmo untuk terus memperbudak, yang langsung dapat menggandakan kekuatan yang bisa dia perbudak. Dan Qin Chen masih memiliki perasaan bahwa Kinmo dengan tubuh ras iblis asing dapat memperbudak sejumlah orang kuat bahkan di atasnya. Pikiran ini hanya sekejap dan Qin Chen tidak lagi memperhatikannya, tetapi berkonsentrasi kepada bagian spasial di depannya. Aliran waktu dan ruang yang tak berujung berlalu, seperti cahaya yang panjang, memberi Qin Chen kejutan besar. Saluran luar angkasa ini seolah mengarah ke dunia lain yang sangat ajaib. Saat ini Kinmo membawa Peng Chang'an ke pintu masuk segel luar angkasa. Kemudian keduanya terbang dan memasuki lorong pada saat yang sama. Saat Kinmo masuk ke dalam segel luar angkasa, di lautan guntur tidak jauh dari situ seorang wanita berjubah hitam dan memakai kerudung perlahan terbang mendekat. Apa ini? Chen Sisi melihat segel luar angkasa yang luas di depannya dan hatinya bergetar hebat. Dia awalnya mengikuti perasaan ketertarikan yang tak dapat dijelaskan itu, tetapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Segel formasi besar muncul di depan matanya, mekar dengan lingkaran cahaya yang luas. Sementara Chen Sisi melihat segel luar angkasa, tatapannya menatap Kinmo terjun ke dalamnya. Tiba-tiba hatinya tersentuh dalam sekejap. Siapa orang itu? Jantung Chen Sisi berdenyut. Sosok itu asing dan akrab. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat, dan sepertinya dia bahkan tidak mengetahuinya. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat dia menyimpulkan bahwa dia belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Tetapi yang membuatnya aneh adalah mengapa dia seperti tersengat listrik di saat melihatnya. Di bawah keterkejutan pikirannya, Chen Sisi tidak ragu-ragu, terjun langsung ke lorong dengan cepat dan langsung menghilang. Saat ini di dalam saluran luar angkasa, Qin Chen tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya kemudian menabrak tanah dengan sangat keras. Tidak dapat dipungkiri, tubuh Qin Chen merasakan sakit di saat jatuh. Apa? Pada saat yang sama, terdengar teriakan dari samping. Itu adalah Rao Yuangen dan Pu Xinchang yang juga jatuh dengan keras ke tanah. Tulangnya hampir hancur dan darah menyembur keluar saat mereka membuka mulut. Seluruh tubuh mereka sakit dan organ dalamnya tampak terbalik. Di mana kita? Kemudian semua orang bereaksi dan berdiri satu demi satu, dan mata mereka sangat terkejut. Melihat sekeliling ada langit hitam pekat, bumi hitam pekat, sepotong pembusukan dan kehancuran, seolah-olah dia telah tiba di neraka. Dan ada napas gelisah mengalir di udara. Kakak Chen, ini segel luar angkasanya. Di mana kristal suci? Di mana istananya? Kata Lu Jian matanya melebar, dan ada dunia yang sunyi di depannya. Itu benar-benar berbeda dari dunia yang mereka lihat di luar segel luar angkasa. Rao Yuangen dan Pu Xinchang juga tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Lao Yuan, di mana tempat ini? Qin Chen juga mengerutkan kening dan bertanya secara rahasia. Di sini. Sepertinya ini dunia kecil, kata Lao Yuan dengan sedikit ketidakpastian. Dunia kecil? Apakah itu semacam dunia kecil yang mirip dengan cakram Gyeokyan Kun? Kata Qin Chen. Itu mungkin, tetapi tidak bisa dikatakan sepenuhnya. Dunia kecil ini seharusnya menjadi dunia sementara yang diciptakan oleh kekuatan besar menggunakan aturan ruang, kata Lao Yuan dengan menebak-nebak. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Apakah benar-benar mungkin menggunakan aturan ruang untuk menciptakan dunia kecil? Tapi apa yang terjadi dengan kristal dan istana suci itu sebelumnya? Tanya Qin Chen dengan mengerutkan kening. Sebelumnya di luar segel luar angkasa, dia melihat kristal suci yang tak terhitung jumlahnya dan istana yang rusak. Tetapi sekarang semua itu menghilang. Aku tidak tahu, itu mungkin hanya ilusi.
Kata Lao Yuan, dia sendiri tidak yakin. Tidak, itu jelas bukan ilusi. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika istana adalah ilusi itu memang mungkin. Tetapi sama sekali tidak mungkin kristal suci menjadi ilusi. Karena dia merasakan napas khusus itu sendiri. Jika itu bukan ilusi, lalu apa itu? Kata Qin Chen, mungkin kristal suci itu adalah sumber energi yang memengaruhi seluruh segel luar angkasa. Dan inilah dunia di dalam segel luar angkasa. Keduanya tidak berada di level yang sama. Kata Lao Yuan memberi tebakan lagi. Qin Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Presiden Sky Scanner Gong Xunjie dan yang lainnya telah memasuki segel luar angkasa ini. Tetapi dari dunia luar, kristal suci di segel luar angkasa tidak hilang sama sekali. Sekarang dia tahu karena setelah memasuki segel luar angkasa ini, Anda tidak dapat melihat kristal suci sama sekali, tetapi datang ke dunia kecil yang aneh ini. Lu Jian dan Rao Yuangen juga menerima kenyataan dan mereka semua tertekan. Lu Jian menampar tanah dengan telapak tangannya dengan marah. Tanah tersentak, namun hanya lubang kecil yang muncul. Melihat itu, mata Qin Chen langsung berkilat. Pedang kuno Banyue langsung muncul di tangannya dan itu langsung menebas ke arah tanah. Duar, tanah yang gelap terbelah. Namun itu terbelah hanya kedalaman setengah meter. Qin Chen segera menghirup udara dingin. Dengan basis kultivasinya, bahkan dengan pukulan biasa, dia bisa membelah jurang sepanjang ribuan meter di dunia luar. Tetapi di sini dia hanya membelah jurang sepanjang setengah meter. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak heran, mereka jatuh sebelumnya dan itu terasa sangat menyakitkan. Tanah di sini terlalu keras, hampir setara dengan material kelas 9. Tempat apa sebenarnya ini? Qin Chen mengerutkan kening. Apa yang membuat Qin Chen semakin khawatir adalah bahwa Qin Mo dan Peng Kang'an juga jatuh dari lorong saat ini, menghantam tanah dengan keras, menyakitkan dan melihat sekeliling. Ada hutan belantara yang gelap di sekitar Qin Chen, persis sama dengan apa yang dilihat Qin Mo. Namun meskipun keduanya jatuh dari lorong, mereka jatuh ke dua tempat yang berbeda. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.